Ya, mohon izin dan mohon maaf sekali lagi ya membuat Bunda dan siapa ada bapaknya ya? Sepertinya tadi lihat menunggu ada ini. Bu. Ya pagi tadi betul-betul kepontal-pontal ya jam setengah 8 masuk sebentar di 1E. Kemudian MC di 28 lebih sedikit, kemudian barusan juga di PGSD ini sebetulnya sedang masih sambutan Bu Dekan, tapi kita waktunya juga terbatas, jadi saya izin lebih dulu untuk live ya, masa MC izin live ya sebetulnya, tapi sudah langsung diambil alih kok, semoga dengan dosen yang lain ya, gak apa-apa, biar dapat sana-sini begitu. Dan salam kenal untuk yang pertama kali ini bergabung di 1F, apa sebelumnya kita ada kelas kemarin di 1F, asesmen ya, sekarang bertemu lagi, betul tidak? Atau ada yang betul asesmen. Ya, kemarin sudah bertemu ya. Ya, sebentar ini saya tinggalnya sampai kaku ya karena penanganan ABK, Bu. Penanganan ABK. Ini kelas konsep dasar PAUD ya? Iya, Bu. Nanti ada penanganan ABK lagi ya. Baik, ya saya memang borongan konsep dasar ya. Iya, saya borongan SD di PAUD. Kemarin tuh terlewat jam 3 tuh, ya di kelas 1F itu ya, saya pikir kosong, malah ternyata ada. Ya ini terlambat lagi. Kalau kemarin kecerobohan saya, kalau ini karena tugas ya. Gitu, baik. Ini pun juga, aduh. Sehari ini 3 loh, Bu Mila. Iya, saya 3 di kelas 1F. Tapi sehari ini saya 6. Iya. Di kelas, iya, saya ikut 3. Ya, jadi yang sudah bosen ya dengan saya ya harap bosennya ditahan dulu aja pokoknya ya sebisa mungkin. Nggak usah diliatin sayanya, liatin materinya saja begitu ya. Baik, salam sehat selalu. Langsung saja ya, saya ini sudah hampir lebih 10 menit. Saya sampaikan saja konsep dasar PAUD ya. Sebentar. Konsep dasar PAUD mana nih tadi saya buka. Sebentar. Mesti buka dulu nih. Konsep dasar PAUD. Nah, mohon maaf, izin absen sudah tidak bisa. Masa sih? Ada yang terkendala? Absen? Saya tadi sudah bisa, Bu. Saya setting jam 8.30 sampai 9.30, Bu, sesuai jadwal. Untuk mahasiswa baru belum ya, Bun? Ya, kalau kami yang baru. Ya, oke. Kalau yang mahasiswa baru tenang aja. Nanti siapa nih PJ-nya? Oh, ada Pak Rinto. Selamat datang, Pak Rinto. Wah, ini luar biasa nih. Mahasiswanya sepertinya bukan kaleng-kaleng ya. Sebetulnya itu malah sudah suhu-suhu semua lah. Kenapa kok pada ikut? Ya, saya apresiasi semangat untuk meningkatkan kualifikasinya. Untuk pertemuan hari ini, kalau sudah ada PJ-nya, saya dititipkan pesan itu ya, tolong dimasukkan saja semua, dibuat hadir ya, karena kan pada juga belum ready gitu, sampai Sabtu kemarin masih meeting untuk finalisasi sistem di kurikulumnya. Saya dengan Bu Dwi kemarin sampai siang masih ngutak-ngutak itu kurikulum begitu ya, menautkan ke sistem. Ini 1F konsep dasar PAUD, berapa ini? Oh, sudah 71 mahasiswa lagi nih. PJ-nya sudah ada, Sintan? Monggo, ada Pak Kapten ini, Pak Rinto, sudah jadi kapten di kelas yang lain? Pak Rinto aja, Bu. Belum? Pak Rinto bersedia? Pak Rinto. Ya, aja. Ini. Oke. Tapi monggo kalau yang lain berkenan juga silahkan, khawatirnya repotkan misalnya ya, karena saya ada tugas PJ yang sering saya sampaikan kalau beberapa teman-teman bergabung di kelas saya yang lainnya. Pak PJ mohon dengan bantuannya untuk merekap ya presensi untuk hari ini
atau dibuat hadir saja. Kemudian untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya adalah merekap selain yang izin, jadi yang izin mohon tidak di Japri tapi di grup saja supaya Pak Rinto bisa merekapnya, mencatat siapa yang hadir, mencatat siapa yang bertanya dan siapa yang memberi tanggapan, artinya keaktifan begitu ya, keaktifannya mohon itu dicatat. Itu yang hal yang sangat penting bagi saya karena tentu akan menjadi pembeda teman-teman yang dari 71 ini apakah aktif semuanya ataukah apakah hanya sekedar join begitu ya. Nanti juga saya sudah install ekstensi list attendance-nya, nanti saya juga coba kirimkan bukti partisipasi ya, teman-teman masuk di meeting ini berapa lama, masuk jam berapa sampai jam berapa, seperti itu ada nanti ya. Kalau kemarin saya uninstall karena sangat lemot, tapi sepertinya ini perlu karena banyak sekali, saya tidak tahu nanti yang masuk tuh siapa saja gitu ya. Itu kan menunjukkan kesungguhan gitu. Itu saja Pak PJ kalau berkenan untuk menjadi koordinator di mata kuliah ini. Kemudian yang berikutnya di sini saya sudah menyampaikan RPS atau rencana pembelajaran semester ya. Ini memang sebetulnya kalau mungkin sedikit terjadi perbedaan baik strategi perkuliahan atau mungkin kalau materi tidak ya, kurang perkuliahan ini karena kan RPS juga mengkondisikan untuk kelas reguler dan kelas RPL seperti itu. Tapi mata-mata topik-topiknya atau bahan-bahan kajiannya sama seperti itu. Nah, di konsep dasar PAUD juga menjadi salah satu mata latih di diklat berjenjang ya. Diklat berjenjang tingkat apa? Bunda-bunda dan Bapak yang sudah pernah ikut diklat sepertinya diklat tingkat dasar ya, karena kan dasar sekali nih. Dasar, Bunda dan teman-teman gitu ya menjadi guru PAUD jika belum memiliki kualifikasi ya harus minimal memiliki lah konsep atau mengenal dulu deh PAUD itu seperti apa gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengenal kan ya kan, kalau belum kenal maka kenalan gitu, baru nanti kalau sudah kenal timbul rasa sayang, timbul rasa cinta seperti itu ya. Nah, tidak bisa diduakan ke PAUD-nya. Nah, maka kita harus kenal dulu dengan PAUD begitu. Ya, walaupun saya tahu sudah pada suhu-suhu semuanya, sehingga mungkin sudah tidak asing lagi dengan PAUD, tapi untuk konsep-konsep teoretisnya, mari kita bersama saling memberikan penguatan ya, seperti itu. Materi-materi juga tentu saja nanti tidak harus selalu dari saya, Bunda dan teman-teman bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan penguatan. Nah, ini yang justru saya harapkan di mata kuliah ini atau di kelas ini dari 70 sudah nambah tuh 73 ya, otomatis kan sudah sangat banyak begitu yang bergabungnya, dan semoga bisa menyimak semuanya ya. Ini adalah capaian-capaian pembelajaran, sama seperti Bunda dan teman-teman juga menuliskan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, nah seperti itu ya. Maka di sini pun saya menyampaikan ya bagaimana mata kuliah konsep dasar PAUD ini akan kita jalani selama 1 semester ke depan ya. Jadi konsep dasar PAUD ini merupakan mata kuliah yang sifatnya wajib karena ini prodier, dan ini biasanya kalau di reguler menjadi syarat, mata kuliah syarat yang harus ditempuh dan minimal nilainya B begitu ya kalau di reguler, sebelum mereka mengampu mata kuliah lainnya dasarnya dulu yang harus dimiliki begitu. Ya, apa saja isinya, bobotnya sampai 3 SKS, mengkaji mengenai pemahaman dan kajian tentang pendidikan anak usia dini. Kalau di kita di negara Indonesia 0 sampai 6 tahun ya. Itu kalau di luar negeri sudah mulai sudah berkembang bisa di 0 sampai 8 tahun gitu ya. Bagaimana hakikatnya, definisinya, kemudian prinsip-prinsipnya, tujuan, manfaat gitu. Kemudian program-program PAUD bagaimana dulu dan sekarang berkembang seperti itu. Kita juga mengenal berbagai pendekatan dalam pendidikan anak usia dini ya, mengenal konsep-konsep yang yang dikenalkan ya di pendidikan anak usia dini. Kita mengenal nanti kenalan dengan para ahli yang menghantarkan pendidikan anak usia dini ini seperti Sarah Similansky, Howard Gardner, Robel gitu ya, Montessori, ada Brunner, ada kita di Indonesia punya panutan Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Pahlawan ya, pahlawan pendidikan nasional Bapak Ki Hajar Dewantara. Atau juga kita mau menelisik keilmuan dunia Islam ya, bagaimana ada siapa tuh kok saya jadi lupa barusan. Nanti saya bukakan ya di beberapa. Nah, ada banyak sekali pandangan-pandangan para ahli terkait dengan anak usia dini begitu ya. Nah, karakteristik peserta didik, teori-teori yang menghantarkan di pendidikan anak usia dini ya. Nah, jadi teman-teman semuanya
kita sama-sama membekali ya, kita sama-sama berdiskusi dan mengkaji mengenai konteks lingkungan di pendidikan anak usia dini, mulai dari landasan filosofisnya, landasan historisnya, landasan apalagi nih psikologisnya begitu ya. Nah, terkait dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini gitu ya, sehingga nanti hakikatnya teman-teman dapat menyimpulkan ya, dapat memiliki pemahaman dan menyimpulkan hakikat pendidikan anak usia dini sebagai dasar dari pemenuhan layanan pendidikan anak usia dini sesuai dengan karakteristik perkembangannya. Nah, semua tadi deskripsi ini sudah diturunkan ke dalam bahan-bahan kajian ya. Seperti ini terdiri dari kurang lebih 13 bahan, tidak menutup kemungkinan nanti juga ada tambahan ya. Jadi teman-teman boleh mencatatnya atau boleh, ini biasanya juga saya tautkan, tapi karena tadi subuh itu saya menautkan link room meetingnya dulu saja yang utama, nanti ini bisa di print screen oleh teman-teman terkait dengan bahan kajian atau topik-topik yang akan kita bahas selama mata kuliah konsep dasar PAUD ini. Ini buku-buku pendukungnya semuanya ya, kalau teman-teman mau mencari terkait dengan konsep dasar pendidikan anak usia dini, di perpustakaan di kampus ada, kalau berkunjung atau ke kami silahkan, di lantai 4 itu ada buku-buku bahasa asingnya, bahasa aslinya begitu ya, karena yang lebih komprehensif gitu. Kemudian ini sudah semua diturunkan ke dalam pertemuan yang lebih spesifik ya begitu. Kemudian ini juga strategi perkuliahannya ya, kalau misalnya ada secara virtual, kita rata-rata ya memang maksimalkan secara virtual ya, atau secara sinkronus seperti ini, tapi ada kalanya juga bisa dilakukan dengan asinkronus. Jadi pertemuan, misalnya pertemuan ini meeting, pertemuan minggu depan meeting, pertemuan depannya lagi pendalaman materi, mencari referensi, membaca atau berdiskusi di topik diskusi yang saya sampaikan begitu. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi teman-teman juga tidak harus selalu setiap minggu ya meeting, sudah kuota, sudah mungkin jenuh begitu ya, karenanya mungkin saya pikir juga ada putra-putri atau mungkin suami istri, bunda dan teman-teman seperti itu juga bisa jadi tetap meminta haknya di hari libur ya. Jadi bisa sambil diselang-seling saja waktunya begitu. Kalau saya sudah dari 7:30 pagi ya sampai jam 3 nanti tidak beranjak begitu ya. Nah, maka ketika pekan ini meeting, pekan besok meeting, biasanya saya juga selinginya seperti itu. Kita sama-sama bukan berarti menyepelekan, tidak, tapi justru keseimbangan ya gitu, work life balance-nya, study life balance-nya itu yang bisa kita optimalkan bersama dengan tidak mengurangi esensi atau kualitas pertemuan kita setiap pekan, atau materi-materi atau topik-topik bahasan yang kita juga bisa kembangkan seperti itu ya. Jadi kita bisa optimalkan seperti itu teman-teman. Begitu. Kemudian apalagi biasanya kontrak perkuliahan, karena ini katanya sudah pernah bertemu dengan saya, jadi seperti biasa ya, kalau di kemarin kesepakatan kelas ya, hadir on cam tepat waktu begitu, jangan sambil nyambi, itu yang paling penting ya, nyambi di perjalanan maksudnya ya begitu, atau juga nyambi di ibu hajatan ya, harus seperti, karena teman-teman saya yakin tidak akan bisa merespon, tidak akan bisa menyimak juga suara ibu hajatan, bukan ibu, suara yang hajatan pasti akan lebih kencang daripada suara saya begitu ya. Jadi silakan pilih prioritas yang ingin ibu putuskan, ibu dan bapak putuskan saat ini, kegiatan terpenting yang tidak bisa ditinggalkan, yang mungkin yang lain silakan nanti bisa menyusul, tanya di grup, atau materi pasti selalu ada di Spada seperti itu. Dan saya yakin kan ini bunda-bunda dan bapak-bapak semuanya ini sudah dewasa ya, tidak harus selalu disuapi begitu, andragogi ya. Jadi pembelajaran orang dewasa itu bisa dimanapun dengan eksplorasi. Nah, justru di kelas inilah saatnya kita sharing begitu ya, saatnya justru bunda dan teman-teman yang perform begitu ya, menyampaikan isu-isu, memberikan tanggapan, komentar untuk penguatan pemahaman yang sudah bunda, atau pengalaman yang sudah bunda-bunda dapatkan. Sekali lagi, karena saya yakin kalau untuk pengalaman ya, bunda dan bapak-bapak semua di sini pasti sudah sangat suhu begitu ya. Yang paling lama mengajar sudah ada yang berapa nih, terlama 15 tahun ke atas, ada, boleh raise hand ya. Kalau ada ya, saya yakin. Nah, tuh kan itu sudah suhunya sekali begitu ya.
gitu. Ada mungkin yang 20 ya gitu, atau mungkin ya atau ada juga yang sedang masih terus berproses ya di tahun pertama tidak apa-apa ya, yang sudah 15 tahun pun gitu ya, sedemikian lamanya tapi ibu tetap bersemangat untuk meningkatkan kualifikasi, sangat diapresiasi sekali ya. Semoga dimudahkan, disehatkan kita bersama ya untuk pengembangan diri kita. Seperti itu teman-teman, saya rasa untuk pertemuan pertama kita ya, tidak, karena ini juga tidak terasa sudah tinggal 8 menit, nanti teman-teman 9:30 juga akan masuk ke kelas berikutnya ya, seperti itu. Monggo sebelum saya izin mengakhiri, ada yang ingin ditanggapi dari apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan kesepakatan kelas atau mungkin teknis yang akan kita rencanakan untuk 1 semester ke depan? Silakan. Atau sudah cukup? Sudah cukup ya, kalau tidak ada respon? Cukup ya? Cukup. Oke. Kalau sudah cukup, terima kasih sekali Bapak dan Ibu semuanya untuk kehadirannya, dan terima kasih sudah menunggu. Sekali lagi mohon maaf, kan ini saya rasa belum maksimal gitu ya, masuk di kelas di konsep dasar PAUD. Kan depan insya Allah kita mulai materinya secara efektif ya. Terima kasih, salam sehat selalu, salam semangat. Bisa beristirahat sebentar, minum dulu, nyemil dulu, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.